Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2026. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Finding Rest in a Restless World. Menemukan kedamaian di tengah dunia yang kacau. Yang akan saya ambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami mempersembahkan pembahasan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran yang pasti memerdekakan kami saat kami melakukannya. Bersyukur menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang the myth of more. Kita akan bicara tentang mitos ini, tentang lebih banyak ini, ya. Kita menemukan perhentian di dunia yang kacau ini, yang gelisah ini. Kita baca terlebih dahulu, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30. Marilah kepadaku, ini sebuah undangan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini apa yang kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mengapa kuk ini bisa enak dan ringan? Kita akan pelajari di dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pendahuluan terlebih dahulu. Pernahkah Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat dashboard mobil Anda dan menyadari bahwa lampu indikator bahan bakar bensinnya sedang berkedip ketika lampu kecil itu berubah warnanya menjadi merah? Lampu itu sebenarnya sedang mengirimkan sebuah pesan yang sangat jelas dan mendesak kepada kita selaku pemilik mobil yang sedang mengendarai mobil ini. Berhentilah mengemudi, itu pesannya. Atau Anda akan mogok di tengah jalan. Namun, apa yang dilakukan sebagian besar, walaupun tidak seluruhnya, sebagian besar dari kita dalam kehidupan nyata, kita melihat lampu-lampu peringatan berkedap-kedip di dalam tubuh kita, alam pikiran kita. Yang terjadi di dalam pernikahan kita, di dalam pikiran kita itu sendiri, di dalam kehidupan keseharian kita. Peringatan-peringatan ini muncul. Kita merasakan ketegangan di bahu kita, pundak kita. Kita merasakan kram di perut. Kita merasakan rasa mudah tersinggung mulai muncul ketika anak-anak kita mengajukan pertanyaan yang sekalipun sifatnya sangat sederhana. Kita menatap cermin dan melihat sorot mata yang tampak lebih tua dan lebih berat daripada yang seharusnya. Harusnya tidak seperti itu. Namun, alih-alih menepi untuk mengisi bahan bakar, kita justru menginjak pedal gas dalam-dalam. Kita berkata kepada diri kita sendiri sambil menyetir. Tinggal berapa kilometer lagi kok. Tunggu sampai proyek ini selesai. Tunggu sampai masa ini berlalu. Tunggu sampai ini dan itu. Berapa banyak di antara kita mengalami mogok, bensin habis, keletihan, kelesuan. Kita hidup dalam sebuah budaya yang beroperasi layaknya sebuah mesin raksasa yang tak kenal lelah. Ini adalah dunia yang mengukur nilai diri kita hampir sepenuhnya berdasarkan hasil kerja, output kita. Jika kita produktif, kita dianggap berharga. Bos memberikan tekanan terus-menerus. Coba renungkan ini sebentar. Apakah benar yang saya katakan ini? Jika kita produktif, kita dianggap berharga. Jadi nilai Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh dunia
dinilai berdasarkan produktivitas yang Anda dan kita sekalian capai. Tekanan itu diberikan. Jika kita sibuk, kita dianggap penting. Jika kita merasa kelelahan, berarti kita pasti sedang melakukan sesuatu yang benar. Namun kenyataannya, dalam kehidupan yang real di dalam kehidupan kita pada abad 21 ini, perlombaan yang tiada henti ini telah membuat hubungan-hubungan kita menjadi kering dan emosi kita terkuras habis hingga ke titik terendah. Cobalah dengarkan, perhatikan lampu merah yang menjerit kepada kita, bahan bakarnya habis. Perhatikan jeritan anak-anak yang ingin bersekutu dengan kita, yang ingin menghabiskan waktu mereka bersama dengan kita. Coba perhatikan lampu-lampu ini. Kita adalah orang-orang yang merasa sangat lelah. Kita bukan sekedar secara fisik akibat kerja keras kita sekalian kita merasa lelah. Kita lelah hingga ke kedalaman jiwa kita itu sendiri. Kita merasa lelah jauh di lubuk hati. Di bagian-bagian diri yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan tidur semata. Tidur tidak memulihkan ini. Secara emosional, kita letih. Kita kering. Kita kosong. Dan kemudian muncul keluh kesah di kantor, tempat kerja. Dan ancaman-ancaman yang diberikan, yang dinilai berdasarkan pencapaian kita tadi. Kemudian timbul sifat greedy. Malam ini atau pagi ini, dimanapun Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengar pewartaan firman ini melalui YouTube, dimanapun Anda duduk pada saat ini, saya ingin Anda mengetahui bahwa Tuhan melihat kelelahan-kelelahan itu. Dia tidak pernah merancang Anda untuk hidup layaknya sebuah mesin. Nggak ada. Karena itu dia suruh beristirahat. Ada Sabat, ada malam tempat orang beristirahat. Mesin tidak membutuhkan kasih sayang. Dia benda. Keluarga membutuhkan kasih sayang. Mesin tidak membutuhkan komunitas. Manusia membutuhkan komunitas. Dan mesin tidak membutuhkan istirahat layaknya manusia. Dan mesin dirancang untuk tetap produktif selama 24 jam. Mesin hanya membutuhkan perawatan hingga akhirnya aus dan digantikan dengan yang baru. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda adalah anak-anak dari Allah yang hidup, bukan mesin, bukan benda. Hari-hari ini kan terbalik. Manusia harus dikasihi, benda dipakai. Tapi hari-hari ini, manusia dipakai, benda dikasihi. Itu yang terjadi. Dan hari ini, Tuhan menawarkan kepada kita sebuah alternatif ilahi sebagai pengganti dari upaya keras kita yang tiada henti dan membuat kita kehabisan napas secara emosional. Itu. Mari sekali lagi kita simak perkataan Yesus yang tercatat di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga 30 ini. Marilah kepadaku, undangan ini, marilah kepadaku. Layaknya undangan kita harus memberikan respon, datang atau tidak datang kan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya mengundang Anda sekalian, dalam beberapa hari ke depan ini, coba ambil waktu, bedah ayat ini. Bedah ayat ini. Coba bedah ayat ini dengan baik. Ya, perhatikan, marilah kepadaku itu sebuah undangan. Undangan yang diberikan kepada siapa? Orang yang letih lesu. Apakah Anda letih lesu? Atau mau berjuang sendiri? Padahal tawaran sudah diberikan. Pikulah kuk yang kupasang.
Dan belajarlah padaku. Lihat itu semuanya. Kenapa? Karena aku lemah lembut. Itu disebutkan di sana. Dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kok kita abaikan sesuatu yang seperti ini? Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan menciptakan dunia dan segenap isinya selama 6 hari dan masuk peristirahatan pada hari ketujuh. Ini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa beristirahat itu pada saatnya penting. Karena itu manusia bekerja 6 hari, hari ketujuh dia istirahat. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Benar? Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Dan dengan demikian manusia memulai kehidupan mereka dengan memasuki peristirahatan, hari peristirahatan bersama dengan Tuhan pada hari ketujuh. Manusia diciptakan masuk ke dalam peristirahatan. Baru kerja. Jebakan kinerja. Ini yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. The trap of performance. Itu trap. Persaingannya dibuat sedemikian rupa di kantor. Dimanapun kita berada. Ya, kita harus mengerti itu. Understanding the felt need. Memahami kebutuhan yang dirasakan itu sendiri. Perhatikan bagaimana Yesus menyapa para pendengarnya, termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ia tidak berseru kepada mereka yang sempurna. Tidak. Mereka yang terorganisasi dengan sempurna. Ataupun para superstar rohani. Sama sekali tidak. Ia berkata, marilah kepadaku. Kepada orang yang letih lesu. Semua. Bukan sebagian. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah sebuah undangan. Dan layaknya sebuah undangan seperti yang saya katakan tadi. Harus kita responi. Pergi untuk memenuhi undangan tersebut atau tidak. Tapi sebagian orang memilih dengan mendiamkan. Ignore. Tanpa berkata-kata. Hanya tidak datang. Hanya tidak memenuhi. Mereka ignore, totally ignorant terhadap undangan yang diberikan. And then jika sesuatu terjadi, padahal sudah terjadi, manusia secara tidak elok mengatakan kepada Tuhan, jika engkau sungguh ada, mengapa kejadian ini terjadi pada diriku? Mempersalahkan Tuhan, harusnya melihat ke dalam, melalui metakognisi yang saya ajarkan minggu lalu, melihat ke dalam, think to think, berpikir ulang, mengapa ini terjadi? Manusia nggak mau, sibuk menyalahkan Tuhan, maka tidak pernah berubah. Selama tidak pernah kita merubah diri kita, selama itu tidak akan terjadi perubahan. Nothing changes if nothing changes. Tawaran diberikan. Nah, perhatikan. Baik-baik. Ini sebuah undangan yang saya katakan wajib kita responi. Letih lesu berarti bekerja hingga mencapai titik kelelahan total. Jika titik kelelahan total ini tercapai, dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai letih lesu. Berbeban berat berarti apa? Berbeban berat berarti memikul muatan yang jauh lebih berat bagi tubuh kita di luar kemampuan kita untuk memikulnya. Bukankah ini sebuah pilihan? Yesus mengajak, datang kepadaku kalau engkau berbeban berat, mengapa mau pikul sendiri? Ya. Orang menikah kan juga konsepnya seperti itu. Benang 3 lembar, tali 3 lembar, tidak akan mudah putus supaya kuat. Kalau di Indonesia bahasa pepatahnya berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bekerja sama di dalam hal ini. Jangan sendirian. Jika kita merasa seolah sedang memikul beban dunia di pundak kita, berusaha menjaga keutuhan keluarga, berusaha menjaga keamanan pekerjaan, berusaha membuktikan kepada semua orang di sekitar kita bahwa segala sesuatunya berada dalam kendali kita, walaupun tidak, Yesus sedang berbicara langsung kepada hati kita loh pada saat ini. Yuk, datang kepadaku. Dunia kita beroperasi berdasarkan sebuah kontrak yang berlandaskan kinerja, performance yang saya katakan tadi. Kalau performance-nya jelek, perhatikanlah akhir tahun Anda mendapatkan surat menilai tentang performance Anda. Dinilai oleh bosnya. Kalau ada bosnya yang sedikit curang, dia suruh Anda sendiri yang menilai performance Anda. Anda sungkan, Anda ditekan. Ini kenyataan-kenyataan yang ada di dalam dunia.
Dunia ini memberitahu kita bahwa identitas kita setara dengan aktivitas kita. Kita memperkenalkan diri berdasarkan apa yang kita kerjakan, bukan siapa diri kita sebenarnya. Kan ini, waktu orang tanya, what are you doing for living? Apa yang Anda kerjakan untuk dalam hidup ini Anda bekerja sebagai apa? Orang menilai diri itulah Anda, itulah jati diri Anda. Padahal bukan itu. Karena kalau performance kita itu diletakkan kepada jati diri, maka saat performance itu hilang atau Anda pensiun, apakah jati diri Anda ikut pensiun? Ini yang harus kita pikirkan. Bayangkan sebuah spons, ya, setiap kita pakai spons untuk mencuci piring. Ketika spons terisi penuh dengan air, ia terasa lunak dan berguna, lembut. Namun jika Anda terus-menerus berulang kali tanpa pernah mencelupkannya ke dalam air lagi, tapi peras terus, spons itu akan menjadi kering, akan menjadi keras dan rapuh. Apalagi kalau dijemur di bawah matahari akan menjadi retas. Pada akhirnya, jika Anda terus menekan spons yang sudah kering itu, ia tidak mengeluarkan apapun juga. Ia justru akan mulai hancur berderai. Bisa bayangkan jika diri Anda adalah sebuah spons yang terus-menerus diperas. Baik di tempat pekerjaan maupun di rumah, di dunia, di mana Anda berada. Terus tanpa beristirahat. Tidur pun nggak nyenyak, nggak bisa tidur. Saya dalam dunia konseling, orang dari waktu ke waktu mengatakan, saya nggak bisa tidur. Pikiran saya jalan terus. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana kalau berhenti, bagaimana kalau ini, terus. Anda didesain untuk beristirahat di dalam Tuhan. Rest in God. Banyak di antara kita sedang hancur berderai. Kita telah diperas hingga kering oleh tuntutan hidup, oleh ekspektasi kita sendiri, dan oleh masyarakat yang tidak pernah berkata cukup sampai di situ. Cobalah dengarkan, bos ada berkata begitu. Ya udah cukup sampai di sana dulu hari ini. Enggak kan? Kurang. Tambah terus. Tingkatkan terus. Anda sudah nggak sanggup. Anda keletihan secara emosional. Tapi diabaikan. Anda akan hancur sendiri. Kita menatap tempat kerja kita. Dan standar tuntutannya dari hari ke hari meningkat. Nggak ada yang nurun. Kita menatap rumah kita dan kita merasa gagal karena kita tidak lagi memiliki sisa-sisa energi untuk memberikan diri kita yang terbaik bagi orang-orang yang kita kasihi. Ya, anak-anak, kita memberikan energi prima kita kepada para atasan, sementara kepada keluarga kita hanya menyisakan remah-remah dan sisa-sisa tenaga kita. Apalagi untuk Tuhan, sudah nggak ada, tapi kita menuntut kepada Tuhan. Coba bayangkan itu, prioritasnya mesti kita tempatkan dengan baik dan benar. Tragedi ini terjadi. Tragedi gilingan tanpa henti kan sifatnya. Mesin bekerja terus. Apa yang terjadi ketika kita menelan mentah-mentah kebohongan budaya ini? Apa yang akan terjadi ketika kita memutuskan bahwa kita mampu berlari melampaui keterbatasan kita dan meraih kedamaian melalui pencapaian demi pencapaian? Apa yang menyebabkan kita yakin kita sanggup mengangkat beban yang lebih daripada kemampuan kita itu sendiri? Sejarah menyajikan kepada kita contoh-contoh yang menyadarkan kisah orang-orang yang memiliki segala hal yang menurut dunia seharusnya membuat seseorang merasa aman. Namun justru meninggal dalam keadaan benar-benar terkuras dan hampa, mati di dalam kekosongan. Misalnya ya, contoh, renungkanlah kehidupan Howard Hughes. Pada pertengahan abad ke-20, Hughes adalah perwujudan nyata dari kesuksesan dan produktivitas ala Amerika. Bagaimana Amerika mendefinisikan sukses itu? Kita lihat pada Howard Hughes ini. Ia seorang miliarder. Uang
nggak ada seri. Pelopor penerbangan yang brilian, sutradara film Hollywood terkenal, dan salah satu pria paling berkuasa di dunia. Siapa yang tidak mengenal nama Howard Hughes ini? Semua orang kenal dia. Ia adalah sosok yang tak pernah berhenti berjuang, seakan-akan jam itu di stop untuk dia. Ia bekerja berhari-hari tanpa tidur, terus-menerus memacu tubuh dan pikirannya demi menghasilkan lebih banyak, menaklukkan lebih banyak, dan membangun empire-nya lebih banyak lagi. Namun, karena harga dirinya sepenuhnya terikat pada kendali dan produktivitasnya, ia tak pernah bisa beristirahat. Ingat tadi saya katakan dunia mengikatkan identitasnya dengan pencapaian. Sehingga pada waktu pencapaian berkurang, identitasnya oleh dunia dianggap kurang. Sehingga saya bertanya waktu orang pensiun, apakah identitasnya ikut pensiun? Anda harus jawab ini, supaya dapat terjadinya perubahan. Howard Hughes ini tidak pernah bisa mempercayai siapapun. Jadi kebanyakan dia atur sendiri. Menjelang akhir hayatnya, Howard Hughes yang memiliki imperium bisnis ini justru mengurung diri di dalam kamar-kamar hotel yang gelap. Ia menjadi benar-benar terisolasi, pikirannya capek, jiwanya capek, dilanda ketakutan akan kuman. Bayangin, bangkrut secara relasional dan hancur secara emosional. Ia meninggal dalam kesendirian dengan kondisi fisik yang terabaikan dan diliputi rasa lelah yang teramat sangat. Nggak ada teman, sendiri. Ini yang saya gambarkan, yang saya berapa kali tuliskan juga ini tentang teman bayang-bayang. Bayang-bayang hanya hadir jika ada sinar. Jika matahari terbit, ada teman. Pada waktu senja matahari terbenam, teman hilang. Ini yang dialaminya juga, kesendirian. Orang hanya cuma cinta duitnya, bukan orangnya. Waktu perlu, banyak teman. Ini dan itu, orang datang hadir. Bagaimana pada waktu orang tersebut sedang dalam keadaan susah? Teks pun tidak datang. Apapun, orang itu dibiarkan di dalam kesendiriannya. Hari-hari ini saya mengajak kita menempatkan batasan untuk mengerti. Ya memang Howard Hughes ini memang telah menaklukkan angkasa. Namun ia tidak mampu menemukan kedamaian di bumi karena ia tidak pernah belajar bagaimana caranya berhenti berjuang seorang diri. Ia merupakan gambaran tragis dari seseorang yang gagal menjalani jalan alternatif. Jalan alternatif ditutupnya. Ia memilih untuk memikul kuk dunia. Dan kuk itu pun pada akhirnya menghancurkan dia. Nah, kita akan belajar bagaimana kita dapat membebaskan diri kita dengan menjalani sebuah alternatif lain, alternatif ilahi. Ada cara lain untuk menjalani hidup. Pakai cara alternatif lain, alternatif ilahi. Tuhan telah menyediakan sebuah pola historis yang indah mengenai jenis kehidupan yang berbeda. Sayangnya manusia nggak mau. Sebuah kehidupan di mana produktivitas mengalir keluar dari istirahat. Ingat tadi manusia diciptakan dari keenam, masuk istirahat dulu. Istirahat di dalam Tuhan. Alih-alih istirahat menjadi sesuatu yang hanya bisa kita peroleh jika kita berhasil mendapatkannya. Tuhan telah menyediakan bagi kita untuk beristirahat di dalam Dia. Jiwa kita melemah, kita perlu istirahat. Di dalam doa, kita mencari Dia. Memuji Tuhan. Seringkali kita terburu-buru dan kita anggap check mark, kita centang, sudah selesai. Perhatikanlah, saya ajak melakukan metakognisi, think to think, berpikir ulang. Seperti itu bukan? Kalau seperti itu, ubah. Jangan sampai kita menuduh Tuhan terus-menerus yang sudah mengundang kita. Marilah kepadaku yang kamu yang letih lesu. Kita yang tidak mau, tapi Tuhan disalahkan. Tuhan memberikan peringatan kepada kita langgar, dan kita bilang, Tuhan aku sudah percaya kepadamu. Lupa bahwa kita melanggar.
Tuhan tidak dapat bekerja di luar boundaries yang ditetapkannya. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Jangan makan. Dia bekerja dalam area itu. Manusia melanggar. Dan kemudian kok mati. Aku percaya aja sama Tuhan. Nggak ada ungkapan aku percaya sama Tuhan. Kamu langgar loh ini. Kamu melanggar boundaries yang ditetapkan. Mau bilang 1000 kali, 1.000.000 kali aku percaya sama Tuhan, it doesn't matter. Karena perkataan kamu tidak setara dengan perbuatan kamu. Yang diutamakan ada perbuatan kita, bukan perkataan yang kosong. Renungkanlah seorang pria yang lain yang bernama Eric Liddell. Tadi Howard Hughes. Sekarang saya memberikan kontrasnya tentang Eric Liddell. Anda mungkin pernah mengenal Eric Liddell ini sebagai Flying Scotsman. Flying Scotsman. Ya, dari kisah terkenal Chariots of Fire. Pernah dengar ini ya? Chariots of Fire. Ini Eric Liddell. Eric Liddell adalah seorang atlet kelas dunia pada era tahun 1920-an. Seorang pria dengan bakat luar biasa dan produktivitas yang amat sangat tinggi. Seluruh bangsa Britania Raya menaruh harapan pada Eric Liddell ini untuk memenangkan medali emas dalam lari cepat 100 meter di Olimpiade Paris tahun 1924. Namun, ketika jadwal pertandingan diliris, Liddell mendapati bahwa babak penyisihan untuk nomor andalannya lari 100 meter akan diselenggarakan pada hari Minggu. Banyak di antara kita berkata nggak apa-apa kok. Tapi ini yang dilakukan Eric Liddell. Liddell sangat meyakini, ini keyakinan pribadi Eric Liddell, bahwa hari Minggu adalah hari Sabat. Hari yang ditetapkan oleh Tuhan untuk istirahat dan ibadah. Ia percaya bahwa identitas dirinya tidak berakar pada medali emas, bukan pada performance yang saya katakan tadi, atau pencapaian atletiknya, melainkan pada hubungannya dengan Yesus Kristus. Meskipun menghadapi tekanan publik yang sangat besar, meskipun dicap sebagai pengkhianatan terhadap bangsa, dia dicap sebagai pengkhianat, dan meskipun budaya di sekitarnya mengatakan bahwa ia sedang menyia-nyiakan seluruh hasil kerja keras hidupnya, kesempatan emas, Liddell menolak untuk berlari pada hari Minggu. Ia memilih istirahat dan ketaatan di atas upaya mengejar kemuliaan duniawi. Ia akhirnya berlari ke nomor lari 400 meter, sebuah nomor yang tidak terlalu intens dilatihnya. Dia sangat bagus di dalam lari 100 meter. Tidak di dalam lari 400 meter, tapi dia ikut pertandingan ini. Karena bukan pada hari Minggu. Dan ia tetap berhasil memenangkan pertandingan ini dan merebut medali emas. Bahkan memecahkan rekor dunia pada saat itu. Orang yang mencela tadi ada di mana? Namun kisah itu tidak berakhir sampai di situ. Liddell tidak bertahan di sorotan publik. Dia mendapatkan seluruh sinar atas keberhasilan lari 400 meter dan memecahkan rekor dunia. Keharuman nama bagi bangsa Inggris. Liddell tidak bertahan di sorotan publik seperti itu demi memanfaatkan ketenarannya. Kemudahan-kemudahan ditawarkan kepada dia. Ia meninggalkan segala pujian dan penghargaan di belakangnya. Lalu pergi ke Tiongkok sebagai seorang misionaris. Menghabiskan sisa hidupnya untuk melayani masyarakat miskin. Banyak orang yang berasal dari miskin, lupa pada waktu dia sudah menjadi kaya, nggak peduli kepada orang yang miskin. Selama Perang Dunia Kedua, Liddell ditempatkan di sebuah kamp interniran Jepang. Bahkan di dalam kamp penjara yang padat, penuh tekanan dan kacau balau. Para saksi mata menuturkan bahwa Eric Liddell bagaikan mata air kedamaian, di mana dia hadir, di situ ada rasa damai. Ia mengorganisir kegiatan olahraga bagi kaum muda. Mengajarkan sains
dan memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang menghadapi sakratul maut. Mengapa? Karena jiwanya berlabuh kokoh dalam istirahat yang berasal dari Tuhan. Ia menjalani kehidupan dengan alternatif tersebut. Ia menyadari bahwa nilai dirinya telah ditetapkan secara mutlak oleh Sang Pencipta, sehingga ia tidak perlu menghabiskan hidupnya dengan terus berlari di atas treadmill demi mengejar pengakuan manusia. Karena Alkitab menjanjikan, barang siapa yang dihormati Bapakku, dihormati juga oleh orang lain. Ya, mari kita kupas sekarang ajakan yang dari Tuhan Yesus tadi. Makna kuk Kristus ini apa? Bagaimana kita secara praktis dapat turun dari treadmill kehidupan itu dan melangkah masuk ke dalam kedamaian yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh Eric Liddell ini? How? Mari kita perhatikan dengan seksama apa yang dikatakan Yesus dalam ayat 29 Matius 11 tadi. Pikullah. Ini pekerjaan undangan tapi bersifat aktif dan proaktif. Pikullah. Kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kenakan kuk yang Yesus berikan itu. Nah, ketika kita mendengar kata kuk, apa yang terpikir oleh kita? Biasanya kita tidak langsung teringat akan istirahat kan? Kerja lagi kan pakai kuk kan? Kan itu yang terpikir. Kuk adalah sebuah palang kayu yang berbentuk U begitu, 2 biji, satu begini, terus satu lagi begitu. Itu kuk. Ya, biasanya kita tidak langsung memikirkan istirahat kan? Kerja lagi kan? Kok kasih kerjaan lagi? Kan katanya datang kepadaku kamu yang letih lesu. Aku letih lesu kok dikasih kuk lagi. Inilah kontranya di dalam pikiran manusia itu. Kristus tidak pernah memberikan pekerjaan yang lain. Kuk adalah sebuah palang kayu berat yang diletakkan di atas leher 2 ekor lembu agar mereka dapat menarik bajak melintasi ladang yang keras. Kuk bahasa Inggrisnya yoke. Ya. Bagi pendengar masa kini abad 21, the 21st century ini, perkataan Yesus, pikullah kuk yang kupasang, terdengar seolah-olah Yesus sedang memberikan kita lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan. Kan itu yang terpikir. Kita mungkin berpikir, Tuhan, aku sudah lelah. Dan sekarang engkau malah menaruh sebatang balok kayu di leherku. Come on. Namun kita harus memahami terlebih dahulu sebelum berpikir seperti itu, cara kerja pertanian pada zaman dahulu kala. Bagaimana cara kuk itu bekerja? Seorang petani hampir tidak pernah memasangkan 2 ekor lembu yang lemah secara bersamaan. Nggak pernah lemah sama lemah. Nggak pernah digandeng. Atau 2 ekor lembu muda secara bersamaan. Yang muda sama yang muda, belum berpengalaman sama yang belum berpengalaman. Nggak pernah. Sebaliknya, petani akan memasang seekor lembu muda yang tidak berpengalaman, belum pernah menarik bajak, dengan yang belum terlatih sama sekali, maksud saya, dengan seekor lembu pemimpin yang lebih tua, kaya pengalaman, bertubuh sangat besar, kuat. Ya, kuk tersebut diukir, dipahat sedemikian rupa sehingga beban yang berat itu pun tertumpu secara keseluruhan sepenuhnya pada bahu lembu pemimpin yang besar dan kuat. Dia yang menarik, dia yang menahan kuk itu. Lembu muda itu hanya berjalan di sana untuk berjalan berdampingan dengan sang tuan. Mempelajari langkah dan irama pekerjaan tersebut agar dia dapat menyesuaikan diri suatu saat setelah tubuhnya bertumbuh lebih besar, kuat, dan dapat mengerti irama untuk menarik mata bajak tersebut. Ya. Lembu muda ini tidaklah yang menarik beban berat itu, sama sekali tidak. Lembu pemimpinlah yang melakukan pekerjaan yang sangat berat dan menguras tenaga itu. Karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan beban berat. Pakailah kuk yang kuberikan. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Kenapa enak dan ringan? Karena kita nggak kerja, yang kerja dia. Ketika Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang, ia sedang menyampaikan pesan ini kepada pribadi lepas pribadi kita pada hari ini. Berhentilah berusaha menarik bajak
kehidupanmu yang berat itu seorang diri. Masuklah ke dalam kuk yang kuberikan ini bersama dengan aku. Biarkan bahuku memikul masa depanmu, keluargamu, keuanganmu, dan ketakutan-ketakutanmu, keletihan emosionalmu. Cukuplah berjalan bersamaku, pelajarilah langkahku. Yang lalu kita belajar tentang divine dance, berkaitan dengan ini, baru minggu yang lalu. Berjalan dengan irama ilahi itu. Ini ditarik lembu ini, kita berjalan seirama. Yang menentukan itu kan lembu yang pengalaman tadi. Yang menentukan ini Tuhan agar kita berjalan sesuai dengan irama Tuhan itu. Sehingga kita berada di tempat di mana Tuhan pun berada. Kalau kita ingin berjalan lebih cepat, nggak bisa. Karena kuk ini menahan kita. Sehingga irama langkah kaki kita itu ditentukan oleh irama langkah kaki Tuhan. Yang mengenakan kuk yang menanggung segalanya ini. Perhatikan langkah Yesus di dalam kitab suci. Kita pelajarin ini, saya baru selesai mengatakan langkah ini. Sekarang kita pelajari langkah Yesus. Engkau tidak pernah melihat atau akan pernah melihat Yesus berlari terburu-buru. Enggak pernah. Engkau tidak akan pernah melihat Yesus panik. Murid yang panik. Udara ribut. Engkau nggak peduli ya. Kita akan tenggelam mati semuanya binasa oleh angin ribut ini. Yang panik murid, Yesus enggak. Dia tidur kok, dibangunkan. Dia santai. Engkau tidak pernah melihatnya merasa tertekan karena melewatkan sebuah janji temu. Oh, saya ada appointment nih, kelewatan. Nggak pernah. Ia hanya memiliki waktu 3 tahun, 3,5 tahun maksimal. Yang singkat untuk menyelamatkan dunia. Namun ia masih memiliki waktu untuk berhenti dan berbincang-bincang dengan anak-anak. Ia memiliki waktu untuk duduk di tepi sumur dan berbincang dengan seorang wanita yang kesepian. Wanita Samaria. Jam 12 siang. Ia memiliki waktu untuk naik ke pegunungan dan berdoa. Yesus bekerja keras. Tetapi ia bekerja dari sebuah landasan istirahat yang mendalam dan tak terputus bersama Bapaknya. Yang lalu kita berkata, kita mulai dari titik kemenangan, bukan dari titik nol. Waktu kita belum bertobat, kita bukan hanya mulai dari titik nol, dari titik negatif, karena jiwa kita terhilang di dalam neraka. Tapi waktu Yesus menebus kita bukan mulai dari titik nol atau titik negatif, kita memulai dari titik kemenangan. Karena kemenangan itu sudah dijamin. Itu yang harus kita pahami. Dan hari ini kita bersandar pada titik istirahat. Karena Yesus telah menyelesaikan dirinya, dia masuk ke dalam peristirahatan kekal. Jika kita bersama dengan Yesus, kita memulai dari titik istirahat, memulai dengan merenungkan firman ini, dengan berdoa dan percaya kepada apa yang kita renungkan di dalam firman itu, dan percaya kepada Yesus yang membantu kita tanpa keluar dari batasan yang telah Tuhan tetapkan. Yang lalu saya berbicara, kalau hujan kita kenakan payung, kita aman tidak basah selama kita berada di bawah payung. Jika kita keluar daripada payung melupakan batasan ini, jangan ngomel kenapa kita basah. Kita tidak dapat mengatakan, ya aku percaya kepada payung ini yang dapat melindungi aku dari hujan supaya tidak basah. Tapi engkau yang keluar dari payung kok. Perkataanmu nggak ada artinya tuh. Aku percaya aja sama Tuhan yang melindungi. Engkau keluar. Sadari itu. Supaya bisa masuk kembali ke dalam payung perlindungan. Sungguh sebuah ketegangan yang luar biasa yang terjadi di abad ke-21 ini. Bisa lihat nggak? Ini. Tegang. Mari kita bersikap sepenuhnya realistis di dalam kehidupan ini. Yesus sama sekali tidak memiliki ponsel yang bergetar di sakunya. Tidak ada notifikasi Slack yang terus-menerus berbunyi. Ataupun kalender yang secara otomatis menjadwalkan rapat-rapat yang beruntun baginya. Ia berjalan kaki kemanapun dengan langkah yang mantap dan bersifat manusiawi. Namun, meskipun teknologi yang menciptakan kebisingan, dan kebisingan ini telah berubah berbanding dengan zaman Yesus, tekanan yang dihadapi manusia tidaklah berubah. Yesus juga berhadapan dengan kerumunan massa yang masif dan menuntut pada waktu itu ekspektasi emosional yang intens, drama keluarga, serta hitungan waktu yang nyata atas masa hidupnya di dunia. Kendati demikian,
Ia menjalani semuanya itu dengan ketenangan yang begitu indah. Menerapkan irama Yesus pada masa kini bukan berarti kita harus membuang perangkat elektronik kita ke sungai, ke sumur, kemana aja, ke tong sampah, lalu pindah ke biara. Bukan seperti itu juga. Hal itu berarti membangun batasan-batasan struktural yang disengaja di tengah kehidupan yang pada dasarnya memang penuh dengan kekacauan. Anda adalah siapa Anda berdasarkan definisi Tuhan, bukan performance. Sekarang kita harus mengubah irama kehidupan yang hektik ini. Sesuai dengan irama Tuhan itu sendiri. Dengan mengenakan kuk agar irama berjalannya kita seiring. Nah, untuk dapat menjalani hidup dengan cara yang berbeda, pertama-tama kita harus menyadari betapa hiruk pikuknya pengaturan standar default setting kita ini dalam budaya modern yang kita tempuh, yang kita hidupi pada hari ini, saat ini, di abad 21 ini. Jika dibandingkan dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kita dapat meninjau kontras ini melalui 3 sudut pandang yang berbeda. Kita pandang cara hidup Yesus berbanding dengan pandang hidup dunia yang berikan kepada kita. Yang pertama, ketersediaan, availability. Availability versus withdrawal. So kita bandingkan availability versus withdrawal, ketersediaan dan penarikan diri. Di dunia modern kita ada sebuah aturan yang tidak tertulis yang mengharuskan kita senantiasa aktif dan terhubung. Always on. You gotta be always on. Itu tuntutan dunia. Kita diharapkan dapat segera dihubungi seketika oleh siapapun, kapanpun, melalui notifikasi, pesan teks, maupun email. Email kalau nggak salah sekarang apa istilah Indonesianya ya? Surel kalau saya nggak salah. Surat elektronik gitu ya, singkat semua. Kadang-kadang saya bingung. Pakai surel, pastor. Surel itu apa? Email. Bahasa mana? Bahasa Indonesia. Surel, surat elektronik ya. Saya baru belajar juga ini yang gini-ginian. Jadi kita harus mengerti tentang hal ini. Istirahat pada saatnya. Nggak perlu on terus kok. Dan orang beranggapan saya harus on terus juga. Yesus menjalani hidup dengan batasan yang sungguh berbeda. Ia mempraktekkan penarikan diri saat sengaja. Bahkan ketika kerumunan orang begitu besar dan secara aktif mencarinya. Doa, orang hadir di sana. Kerumunan besar untuk Yesus mengadakan mujizat di dalam kehidupan mereka. Karena mereka membutuhkan kesembuhan atau jawaban dengan segera. Yesus secara rutin menyepi ke tempat-tempat yang sunyi dan terpencil untuk berdoa, beristirahat, serta memulihkan kembali batinnya. Dan batin murid-muridnya. Dia peduli. Markus 6 ayat 30-32 contohnya. Markus 6 ayat 30-32. Kalau hari ini kita sedang di dalam pelayanan, orang datang, saya keletihan, saya katakan, ya sombong dong. Maksudnya sombong seperti apa? Orang ini datang jauh-jauh minta berdoa. Aku nggak sanggup. Ini jam 1 malam. I cannot. Saya perlu tidur. Mesti berani menempatkan batasan itu. Nggak masalah orang ucap sombong. Yesus pun menarik diri kok. Kalau letih-letih. Sekarang ya saya katakan jam 3 sore saya harus istirahat. Nggak bisa. Tempatkan batasan ini. Dan kemudian yang kedua, mengubah irama bukan hanya availability. Kita available pada jam segini dan kemudian withdrawal. Aku perlu istirahat. Yang kedua itu adalah output versus presence. Nah, tolak ukur ini dalam masyarakat kita adalah akumulasi dan kesepakatan kan, dan kecepatan maksud saya. Jadi tolak ukur nilai utama dalam masyarakat kita adalah akumulasi dan kecepatan. Kita mengukur keberhasilan suatu hari berdasarkan total hasil kerja yang kita capai dan seberapa banyak butir yang berhasil kita centang dari daftar tugas yang dilemparkan kepada kita. Nggak pernah selesai itu daftar kerja yang diberikan. Coba tanya pada orang-orang yang bekerja ini. Bosnya memberikan daftar, pokoknya ini penting, semua penting sepanjang hari. Nggak pernah selesai. Nggak selesai dimarahin.
kamu tidak mencapai dengan baik untuk minggu ini. Yesus mengukur nilai melalui ketaatan, bukan pencapaian dan kehadiran yang mendalam. Fokusnya semata-mata tertuju pada pelaksanaan kehendak Bapa ini sejak awal ini. Dan pada pemberian perhatian yang utuh dan serta sepenuhnya kepada orang tertentu yang berdiri tepat di hadapannya, terlepas dari seberapa sibuk hari itu. Ini kan yang dituntut juga dari manusia pertama untuk hadir dan diam di dalam ketentuan boundary yang ditetapkan untuk tidak keluar. Karena di dalam boundary itulah perlindungan itu ada. Keluar tidak. Seperti payung yang saya katakan tadi, keluar dari sana hujan kena, matahari menyengat. Konsep ini kan juga terjadi pada waktu tembok Yeriko runtuh. Orang-orang yang dilindungi ya tetap terlindung kalau kamu diam dalam rumahmu, katanya kepada Rehab itu. Ya. Yang ketiga apa? Sentakan mendadak ini, whiplash-nya itu seperti apa? Berbanding dengan transition space, ruang transisi kita. Ketika kita menyelesaikan tugas bertekanan tinggi di tempat kerja, biasanya kita langsung terjun begitu saja ke tugas berikutnya, tanpa jeda sedetik pun untuk menarik napas. Kita hidup dalam kondisi mental yang terus-menerus mengalami sentakan mendadak. Di rumah sakit ya seperti gini, di kantor-kantor juga sering begitu kan. Anda baru menyelesaikan sebuah tugas baru sudah diberikan oleh bos Anda. Nggak ada kesempatan untuk istirahat. Itu yang terjadi. Anda sibuk. Waktu Anda membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, Anda sibuk juga mengerjakan pekerjaan yang lain. Mana istirahatnya? Istirahat dalam Tuhan ini nggak ada. Anda berharap Tuhan mengerti Anda tanpa Anda mengerti firman Tuhan. Namun Yesus memanfaatkan ruang-ruang alami di antara tugas-tugas ini. Ia menggunakan waktu yang dihabiskannya untuk berjalan kaki dari satu kota ke kota lain guna berproses bersama murid-muridnya. Berdoa dalam keheningan, serta beralih dengan penuh kesadaran dari satu situasi yang intens menuju situasi yang berikutnya. Yang lalu saya memberikan pencerahan tentang jangan berhenti berdoa. Prayer without ceasing. Bagaimana kita di dalam berdoa pun, di dalam bekerja pun dapat berdoa. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan, aku ingin menyiapkan makanan pada hari ini, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin melihat pasien ini. Tuhan, aku ingin mengerjakan pekerjaan ini. Bantu aku, Tuhan. Kita terus berkomunikasi. Waktu Tuhan berbicara kepada kita, kenapa suara itu hilang? Karena pikiran kita sibuk dan kita alihkan ke tempat yang lain. Waktu kita baca firman, kita lihat teks. Waktu kita baca firman, kita jawab pertanyaan, orang telepon, dan sebagainya. Waktu sedang aktif mendengarkan firman Tuhan, kita bercakap-cakap. Nggak pernah ada istirahat ini. Dan kita menganggap kita sudah mendengar dengan baik. 3 ritme modern demi kehadiran yang memulihkan. Jika kita ingin melindungi energi emosional kita dan menghindari kondisi kelemahan total hingga tidak bersisa, kita harus menerjemahkan ritme-ritme kuno ini menjadi kebiasaan-kebiasaan modern yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kita harus menciptakan batas digital. Ini kan eranya dunia digital. Kita harus bisa menciptakan batasan digital. Digital boundaries harus diciptakan. Karena ponsel membawa keramaian dunia langsung ke dalam saku kita masing-masing, kita harus menciptakan zona-zona spesifik fisik di mana kebisingan tersebut tidak dapat mengikuti kita. Kalau yang kerja di rumah sakit, pasien kan nggak boleh memiliki ponsel dokternya, ponsel perawatnya, nggak boleh. Bisa diganggu 24 jam. Penerapannya seperti apa? Cobalah meletakkan ponsel Anda, Bapak Ibu sekalian, di dalam laci atau di suatu tempat segera setelah Anda melangkah masuk melalui pintu depan di penghujung hari setelah selesai bekerja. Atau jadikan 30 menit pertama pagi Anda benar-benar bebas layar gawai Anda. Beri kesempatan bagi pikiran Anda untuk terjaga sepenuhnya sebelum dunia
mendikte apa yang seharusnya Anda pedulikan. Cari waktu dulu bersama dengan Tuhan. Kuasai, yang kedua, kuasai jeda strategis. Perlu. Salah satu aspek paling melelahkan dari kehidupan modern adalah membawa sisa-sisa kelelahan dan frustrasi dari pekerjaan kita langsung masuk ke dalam dapur dan ruang keluarga kita. Kita beralih dari lingkungan yang penuh tekanan tinggi langsung menuju kehidupan keluarga tanpa melepaskan perisai pertahanan kita. Ini penting, ini penting, ini penting. Ini waktu keluarga. Ini waktu mendengarkan firman Tuhan. Ini waktu merenungkan firman Tuhan. Nanti itu. Penerapannya seperti apa? Terapkan ritual transisi selama 5 menit sebelum melangkah masuk ke dalam rumah setelah mengalami hari yang panjang atau tepat setelah mematikan laptop Anda. Duduklah dengan tenang sejenak. Biarkan detak jantung Anda kembali stabil. Secara sadar, serahkan beban-beban tugas tersebut kepada Tuhan agar Anda dapat melangkah melewati ambang pintu rumah Anda sebagai orang tua, sebagai pasangan, atau sebagai sahabat yang tenang dan hadir sepenuhnya bagi orang-orang yang dikasihi. Yang lalu saya sempat mengajarkan tentang sistem ARDA. Kalau di listrik kan kita ada ARDA-nya. Erde bahasa Jermannya. Somatic grounding kalau dalam bahasa psikologi. Lagi tegang seperti apa? Kita mengalihkan pikiran itu sejenak dari ketegangan yang ada dengan melakukan tindakan somatic grounding. Lalu kita belajar. Copot sepatunya, tekan keras-keras pada lantai, rasakan dinginnya lantai. Atau pada karpet, rasakan struktur daripada karpet tersebut. Kita memindahkan kesibukan pikiran yang tegang ini kepada sesuatu yang lain. Itu ardanya. Itu somatic groundingnya untuk dapat menghilangkan stres tersebut. Perlakukan orang lain sebagai tujuan. Perlakukan orang lain sebagai tujuan. Saya ulang. Perlakukan orang lain sebagai tujuan. Purpose. Bukan gangguan. Kita merasa sangat frustrasi oleh gangguan karena kita merasa atau memandang jadwal kita sebagai tuan yang harus dipatuhi. Mengontrol seluruh kehidupan kita. Ketika seseorang menginterupsi kita, entah itu rekan kerja yang meminta bantuan atau anak atau keluarga yang mengajukan pertanyaan atau mohon bantuan sejenak, kita sering memperlakukan mereka layaknya polisi tidur. Yang menyebalkan bagi kita. Namun dalam kitab Injil, gangguan-gangguan itulah yang justru merupakan inti dari pelayanan itu sendiri. Penerapannya seperti apa? Ubahlah definisi Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang hari yang sukses. Jika Anda berhasil menyelesaikan seluruh daftar tugas Anda dan Anda centang semuanya, namun membuat orang-orang di sekeliling Anda merasa diabaikan dan tidak dipedulikan, sesungguhnya Anda tidak memenangkan hari itu. Saya ingat tentang kesaksian seorang pastor, saya lupa di gereja mana, dia baru datang, dia tahu dia harus pergi khotbah, tapi orang ini begitu menderitanya ditemukan di lapangan parkir. Itulah khotbah, katanya. Itulah pelayanan. Dia menemani orang ini. Saya lupa ceritanya apakah dia waktu itu mau bunuh diri atau seperti apa. Dia menghabiskan waktu duduk bersama di tempat yang kotor, sedangkan dia berpakaian jas. Itulah khotbah. Orang bingung cari dia, padahal jam khotbah sudah datang. Dia melayani satu orang meninggalkan begitu banyak jemaat yang ada. Itu pelayanan. Ketika seorang mampiri Anda, secara sadar turunkan bau Anda dulu. Relax dulu. Tatap mata mereka. Dan ingin ingatkan diri Anda bahwa orang ini bukanlah pengalih perhatian dari pekerjaan Anda. Melayani mereka yang sesungguhnya merupakan pekerjaan itu sendiri. Butuh. Saya beberapa kali di dalam pelayanan bertemu dengan orang-orang yang mengalami last bus stop. Dalam keadaan capek juga. Tapi saya memohon waktu setelah selesai untuk melayani orang ini. Berapa jiwa yang sudah terselamatkan? Ada yang lebih bermakna dalam hidup ini. Ini perkataan Mahatma Gandhi, tapi bermakna. Saya kutip perkataan Mahatma Gandhi ini. Ada hal yang lebih bermakna dalam hidup ini
daripada sekedar meningkatkan kecepatannya. Ingat tadi saya katakan, ini lampu merah, gas, tancap. Tidak seperti itu. Slow down. Berhenti dulu, jeda sejenak, istirahat sejenak. Menjalani alternatif ilahi ini menuntut sebuah sikap penolakan yang tenang, namun gigih terhadap dunia yang menuntut Anda menguras habis diri sendiri demi membuktikan harga diri Anda. Anda beristirahat tidak menurunkan nilai diri Anda kok. Tadi saya katakan kalau memang performance menentukan segalanya, waktu Anda tidak perform lagi karena sudah pensiun, apa nilai diri Anda kurang? Enggak kan? Anda berhak untuk memperlambat langkah. Bagaimanapun juga, lembuh penuntunlah yang menarik beban itu. Dan Anda dapat mempercayainya untuk memikul beban tersebut. Yesus yang menanggung beban tersebut. Kita mengikuti arah langkahnya agar kita dapat belajar. Kesimpulan dari apa yang saya bicarakan pagi ini apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa kita sebagai manusia tidak dirancang untuk konektivitas yang terus-menerus, notifikasi yang tidak pernah berakhir, dan produktivitas tanpa henti. Kita dirancang untuk memiliki ritme kerja dan ritme istirahat. Saat di rumah istirahat. Bos telepon, kamu sedang cuti pun diganggu. Nggak bisa dong. Jika hari ini Anda merasa daya baterai Anda hanya tinggal 1%, merah kan warnanya pada ponsel 1%, jawabannya bukanlah dengan mencoba mengubah pengaturan atau berlari lebih cepat, ngegas lebih cepat, agar pekerjaan cepat selesai. Banyak kesalahan nanti Anda sedang lelah. Jawabannya adalah berhenti sejenak dan menyambungkan kembali diri Anda kepada sumber daya sejati. Kalau ponsel baterainya tinggal 1%, kan ada colok ke listrik supaya dia naik kembali. Colokan itu kita colok kepada Tuhan supaya energi kita kembali lagi. Saat kita mengakhiri kebaktian hari ini, saya ingin menantang Anda sekalian baik live di saat ini ataupun melalui YouTube untuk membuat sebuah pilihan yang disengaja dalam perjalanan minggu ini, 7 hari ke depan ini, menolak budaya perjuangan yang tiada henti itu. Pertama, ubahlah tolak ukur Anda. Berhentilah mengukur hari-hari Anda semata-mata berdasarkan apa yang sudah Anda centang dari daftar tugas Anda. Mulailah mengukur hari-hari Anda berdasarkan seberapa baik Anda mengasihi, seberapa banyak Anda menyadari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan seberapa utuh kehadiran Anda bagi orang-orang di sekitar Anda. Coba pikirkan itu. Kedua, praktekkanlah jeda kudus, sacred pause, jeda kudus. Sebelum Anda menyalakan mobil untuk berangkat kerja, atau sebelum Anda melangkah masuk ke dalam rumah di penghujung hari, duduklah dengan tenang selama beberapa menit, 2-5 menit. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan panjatkan doa sederhana. Tuhan, aku melepaskan segala perjuanganku sendiri, dan aku mau masuk ke dalam dan mengenakan kuk yang kau tawarkan kepadaku. Engkaulah yang memikul bebannya, dan aku akan mengikuti langkahmu Tuhan. Mari kita letakkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, beban-beban kita di kaki mezbah Tuhan hari ini, saat ini. Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang mengasihi kita sekalian, tidak sedang menilai hasil kerja kita. Ia memandang hati kita, dan dengan lembut, Sang Juru Selamat ini berfirman kepada kita semua saat ini, marilah kepadaku, semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau melihat kelelahan yang melanda hati kami bersama-sama hari ini. Kami mengakui bahwa kami termakan oleh kebohongan yang mengatakan bahwa harga diri kami ditentukan oleh hasil kerja kami. Kami telah memacu diri hingga kelelahan demi membuktikan bahwa diri kami sudah cukup berharga. Ampunilah kami ya Bapa, karena telah mencoba memikul bajak yang seharusnya menjadi milik-Mu. Hari ini Bapa, kami memilih untuk masuk ke dalam kuk-Mu. Ajarlah kami untuk mengikuti langkah-Mu ya Yesus,
yang lembut dan rendah hati. Berikanlah kelegaan bagi jiwa-jiwa yang letih pada saat ini Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera-Mu memerintah di dalam rumah maupun tempat kerja kami sepanjang minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Kita perlu beristirahat di dalam Dia. Dan biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dan marifat yang berasal dari Allah Bapa yang menuntun kita dalam kesuksesan itu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian sudah selesai. Dan dari Los Angeles, saya mohon diri. Sampai ketemu minggu depan atas seizin Tuhan. Shalom.